ini ya, penulisan citasi termasuk daftar pustaka. Hari ini kita akan jumping pokok bahasan terlebih dahulu. Jadi saya matangkan di situ sehingga nanti saudara sambil memoles kembali ya draft proposal yang saudara usulkan. Untuk dua proposal yang nanti akan saya kupas, akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi hari ini kita akan bicara tentang APASTEL. Kebetulan memang kita mengikut aturan APASTEL, kemudian nanti minggu depan kita praktek menggunakan bibliographic sistemnya. Jadi saya minta saudara minggu depan sudah menginstal ENOTE. Saya pakai ENOTE, tidak menggunakan Mendeley. Ya, yang sudah pakai Mendeley silakan, tetapi nanti kalau menginstal ENOTE biasanya nanti konflik ya. Jadi kalau menginstal ENOTE nanti Mendeley-nya dinonaktifkan. Tidak usah di-uninstall tapi dinonaktifkan. Seperti itu ya. Karena pasti konflik nanti. Ya, konfliknya cirinya nanti satu ketika mengundang citasi ke Microsoft Word nanti tidak bisa tercetak. Tercetaknya bentuknya kode atau kurung kurawal begitu. Itu cirinya kalau dia konflik. Atau ada kotak dialog, ya kotak dialog yang menyatakan bahwa ada konflik di antara bibliographic system. Oleh karena itu mau tidak mau nanti saudara harus mematikan, ya. Nah, ENOTE itu sifatnya berbayar. Monggo silakan saudara biasanya lebih pintar kalau disuruh mencari aplikasi, silakan nanti eh, searching sendiri ya saudara untuk mengunduh ENOTE. Nah, ENOTE logikanya sama nanti ya. Eh, Baik itu yang versi lama maupun versi yang terbaru. Memang nanti kalau yang versi yang paling baru itu nanti ada perbedaan posisi ya, beberapa menu nanti letaknya berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya. Nah, kebetulan kalau saya menggunakan yang versi sebelumnya, eh, versi X8 ya. Jadi nanti dengan X9 itu kurang lebih sama, tetapi dengan X20 itu nanti bisa jadi berbeda ya. Tetapi nanti tidak masalah begitu, yang penting saudara tahu ya logika alur penggunaan bibliographic system itu bagaimana. Termasuk bagaimana men-setting ya supaya nanti luaran yang di hasilkan ketika saudara memasukkan di dalam Microsoft Word itu em, konsisten ya. Biasanya kalau tidak disetting itu tidak konsisten. Misalnya saudara metadatanya tertulisnya adalah huruf kapital semua. Ketika dipanggil di Microsoft Word, maka nanti tercetaknya ya apa adanya, kapital semua. Padahal kan ada tata aturan untuk penulisan apa style. Nah, seperti itu. Meskipun saudara menggunakan bibliographic system, tidak jaminan bahwa nanti untuk konsistensi formatting atau layout uh, penulisannya itu bisa sesuai yang kita inginkan. Ya, oleh karena itu nanti saya akan mengajari sampai sana ketika nanti praktikum ya minggu depan. Minggu depan kalau misalnya, aduh minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal 27 ya, dan saya sudah kembali. Jadi minggu depan pastikan ya kalau misalnya nanti saya bisa luring, saudara silakan membawa laptop masing-masing. Jadi harus praktek semuanya. Gitu ya. So, oke. Saya akan mengajari saudara tentang, mengenalkan saudara tentang Apastel terlebih dahulu. Saya agak batuk ya saudara ya. Oke.
Apa nggak bisa ya? Ini remove pin. Oke. Display. Bentar. Yang dua. Display resolution. Saya. Sudah. Ini sebentar itu. Oke. Nah, saudara, saya biasanya menggunakan bahan untuk menerangkan apastel dari Purdue University. Ya, menurut saya banyak sebenarnya kampus-kampus besar yang menyediakan, termasuk kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Nah, saya menggunakan punyanya Purdue ini yang menurut saya paling simple untuk diikuti. Ya, nanti saudara kliknya apastal, ya, OWL Purdue. Ya. Nah, jadi ini harus dikuasai terlebih dahulu ya, saudara, sebelum besok kita nanti praktek ya. Nah, nanti praktek saya kalau luring nanti akan jalan-jalan ya, melihat bagaimana saudara nanti praktek secara langsung, membuat citasi dan juga daftar pustaka secara otomatis menggunakan EndNote. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya, tampilan dari Purdue Online University. Kenapa kok saya lebih menggunakan ini? Ya, karena lebih simpel ya. Semua menu ada di sebelah kiri, sehingga kita bisa jumping ya, kita bisa melompat-lompat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apa style sendiri itu merupakan salah satu style untuk reference ya, yang biasa digunakan ya, yang biasa digunakan di berbagai penulisan ilmiah. Nah, Apastel sendiri itu ada beberapa edisi. Nah, edisi yang terbaru itu edisi ke-7. Ada juga edisi yang ke-6. Ya, kalau bicara tentang style itu ada banyak. Ya, contohnya di sini ada MLA, Style, Cicago, IEEE, AMA, ASA, ya Apastel edisi ke-6. Nah, itu. Nah, kita lihat yang edisi ke-6. Ke-7, sorry. Dan ini nanti yang kita gunakan. Nah, saudara ketika nanti mengunduh yang entah berapapun versinya,
Ya, nanti dicek apakah sudah ada edisi ke-7 atau tidak. Kalau belum ada, nanti saudara download dulu. Ya. Nah, minggu depan coba kita praktekkan ya kalau misalnya ada yang belum memiliki edisi yang ke-7. Karena untuk versi-versi lama itu yang include di dalam instalasi itu hanya edisi ke-7, ke-6. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk apa style instructions of view sama apa formatting yang general ini silakan saudara nanti pelajari sendiri ya. Jadi kita hanya membahas style untuk mensitasi dan style untuk membuat daftar pustaka itu saja. Nah, boleh index citation basic. Oke, mohon maaf ya, saya itu lagi kurang enak badan, gatal, kalau saya gatal. Dadanya gatal, saudara. Nah, ini ya saudara ya. Ini ya. Jadi peraturan untuk menuliskan nanti kalau misalnya ada halaman ya. Misalnya saudara nanti mensitasi ya. Kemudian sitasi itu merupakan hasil kutipan. Kalau hasil kutipan ya, maka nanti ketika di dalam sitasi itu harus ada halaman keberapa saudara mengutip di artikel tersebut. Nah, kalau kutipan itu diambil dalam satu halaman, maka di sini hanya P saja. P itu artinya page. Tapi kalau lebih dari satu halaman, misalnya kutipannya panjang nih, ya, halaman pertama sampai halaman kedua, maka nanti pakainya PP ini, pages, ya, dari halaman sekian sampai sekian. Nah itu. Nah saudara sebenarnya tidak perlu menghafal ini ya, hanya cukup tahu sehingga kalau misalnya ada inkonsistensi hasil yang dimunculkan oleh sistem, nah saudara bisa melakukan action sendiri. Ya, saudara kalau menggunakan bibliographic system nanti munculnya sudah seperti itu. Hanya saja kalau metadata yang saudara masukkan di dalam sistem itu belum benar, keluarnya kan tidak benar. Nah, itu aja sih. Itu. Nah, kemudian aturan kapitalisasi sitasi, quote sama eh, kapan miring, kapan underline begitu ya. Kalau misalnya ada proper nouns ya, proper nouns ya, termasuk nama orang ya. Jadi nama produk, nama orang, nama perusahaan itu gunakan huruf kapital seperti ini peraturannya. Ya, misalnya Zainal Abidin, maka Z-nya besar, A-nya besar, lainnya kecil. Kemudian eh,
Aduh, mohon maaf ya saudara, saya itu mau ngomong tapi karena gatel gitu di dada itu jadi kayak enggak enak, nggak nyaman. Kemudian kalau misalnya menulis judul di dalam daftar pustaka, ya di dalam daftar pustaka, maka nulisnya itu yang besar hanya huruf pertama, lainnya kecil. Ya, misalnya writing new media ini, maka nanti capitalizing-nya jadinya seperti ini. Saya memberikan contoh sebagai berikut ya. Nah, saya punyanya ENOT X8 ya, saudara. Ini eh, apa dari kampus saya, tinggalan kampus saya yang dulu ya, di waktu S3. Oke, saya mau memberikan contoh ya, misalnya begini. Kemudian saya panggil, misalnya di sini, Abidin, ya, saya bicara tentang ini misalnya. Nah, jadi penulisan huruf ini, ya, ini yang besar adalah huruf T-nya saja, lainnya kecil. Kemudian kalau ada kolon, ya, titik dua itu kolon, atau nanti dash, strip, ya, maka di awal lagi huruf besar, lainnya kecil lagi. Artinya apa? Kalau kemarin saudara mau menggunakan Mendeley, kemudian nulisnya di sini masih besar, W-nya besar, T-nya besar, A-nya besar, R-nya besar, F-nya besar, S-nya besar, dan seterusnya, maka masih belum benar. Ya, coba saudara revisit kembali tugas UTS saudara, ya, dibuka lagi, sudah betul apa salah. Itu ya. Nah, itu aturan apa style. Ya, sehingga nanti saudara kalau munculnya kok kapital semua, nah, artinya saudara belum menyeting dan itu salah. Ya, nah mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang terulang. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terulang. Oke, itu yang tadi saya maksud ya. Kemudian kutipan. Nah, ada kalanya saudara membuat kutipan. Contohnya membuat eh, definisi atau mengutip sesuatu yang penting dari sebuah artikel, maka harus dengan quote, ya, tanda petik. Ya. Caranya seperti ini ya. Nah, saya tunjukkan dulu ada dua jenis ya saudara ya, membuat sitasi. Sitasi yang ikut narasi sama sitasi yang tidak ikut narasi. Yang ikut narasi itu yang seperti apa? Contohnya ini ikut narasi ya. Jadi John ini itu langsung ikut dengan kalimat ini. According to John, menurut Jones, ya, jadi yang dikurungi hanya tahunya. Berarti sitasinya itu ikut narasinya. Koma baru petik, ya. Terus ini adalah kutipannya. Yang namanya mengutip berarti mengambil apa adanya dari teks aslinya. Nah, terus tanda petik tutup baru nanti di sini dikasih
halaman. Ya, perhatikan titiknya itu di paling belakang, bukan setelah kalimat titik. Ya, titiknya di paling belakang. Nah, untuk kasus saya ini kan sama. Jadi kalimatnya dulu definisinya, kemudian rujukannya baru diakhiri dengan titik. Ya, bukan titik dulu baru sitasi. Itu mudah-mudahan saudara sudah bisa mengikuti ya. Nah, sekarang kalau saya mau mengquote ya, katakanlah ini adalah quotations. Misalnya, menurut Zainal, ya, menurut Zainal saya menggunakan yang lain, atau menurut yang lainnya, mobile teknologi ya. Nah, menurut misalnya ini conference semantic ini ya. Nah, nah sekarang saudara lihat, ini sering terjadi di mahasiswa, ya. Jadi ini saya maunya adalah menurut Aubuson, mobile learning adalah begitu ya. Saya mau memberikan pemahaman bedanya antara yang sitasi dengan rujukan sama yang tanpa sitasi yang dengan yang include di narasi sama yang tidak include di narasi. Oke, di sini menurut Aubuson ini formatnya salah ya. Yang betul harus bagaimana? Yang dikurungi adalah taunya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kalau di sini ada edit ya, nah, nanti di formattingnya pilih yang dikurungi adalah tahunnya saja. Klik. Nah, ini perujukan kalau dia ikut di dalam narasi. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini adalah hasil kutipan ya, misalnya. Hmm. Oke, kalau misalnya ini merupakan eh, suatu kutipan, anggap ini kutipannya, saudara. Ini pura-puranya kutipan. Sebagai, maka ini kita kasih tanda petik, ini tanda petik. Nah, kalau ini tanda petik, nah, kurang apa di sini? Yaitu kurang halaman. Kita panggil lagi, ya. Kita panggil lagi tadi Aubuson ya. Aubuson 2009. Nah, ini kan ada repetitif nih. Padahal yang dibutuhkan adalah halamannya. Maka kita edit lagi. Ketika mengedit, ya pastikan mouse pointernya ada di dalam abu-abu ini. Jadi pastikan itu aktif. Jadi kalau seperti ini posisinya aktif, kita klik bagian sini. Nah, kita exclude author sama year. Ya, jadi author sama year-nya dikeluarkan. Kita nggak butuh karena sudah ada di depan. Kemudian tinggal halamannya. Misalnya dia ada di halaman 253 misalnya ya. Kita klik OK. Nah, dia otomatis muncul ini. Jadi kemunculan ini, penulisan ini itu by uh, system, bukan manual. Itu ya. Ya. Ingat saudara, di sini harus ada petik. Kenapa harus ada petik? Ketika saudara menuliskan kutipan secara benar, maka nanti eh, mesin biasanya kan ada mesin similaritas ya.
mesin similaritas seperti Turnitin itu, ketika saudara mengumpulkan tugas kemarin, itu kan nanti ketahuan berapa tingkat similaritasnya. Kalau penulisan kutipannya salah, maka dia akan terbaca sebagai plagiat. Ya. Tetapi kalau menulisnya betul, katakanlah sudah ada di dalam tanda kutip, maka oleh mesin Turnitin itu akan diabaikan. Ya, karena ada setting di Turnitin itu untuk mengabaikan quotation yang benar ya, kemudian referensi. Nah, kalau referensi saudara kemarin salah, itu juga nanti akan terbaca. Ya, oleh karena itu, ya kalau saudara nggak pakai mesinnya, maka saudara nanti akan tinggi tingkat similaritasnya. Oleh karena itu, saudara harus berhati-hati, ya harus berhati-hati di dalam melakukan citasi. Itu ya. Tuh. Oke. Nah, ini adalah untuk short quotation. Short quotation itu citasi pendek. Ya. Nah, ini adalah cara pertama. Cara kedua kurang lebih hampir sama. Ya, seperti yang barusan kita lakukan. Nah, cara ketiga, ini masuk di dalam, tidak masuk di dalam narasi. Ya, tidak masuk di dalam narasi. Ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Yang tidak masuk di dalam narasi. Ya, saya tulis di sini. Mobile learning, eh, didefinisikan sebagai misalnya ini ya. Nah, ini tinggal diganti. Kan dia tidak masuk ini ya. Dia tidak masuk narasi ya. Maka kita pakai defaultnya. Jadi semuanya kita kurungi. Kita klik OK. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini ya. Jadi ini cara yang barusan kita lakukan. Jadi tergantung nanti bagaimana saudara menyusun redaksional dari kalimat tersebut. Itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan yang saudara lakukan. Jadi kapan harus begini ya, kapan harus begini ya. Kemudian kapan harus begini sama ini dan kapan harus seperti ini. Ya, mudah-mudahan saudara sudah bisa mengikuti. Itu ya. Nah, sekarang kalau mengutipnya panjang, panjang itu berapa? Panjang yaitu lebih dari 40 kata atau lebih. Ya, maka kita menggunakan freestanding block. Ya, jadi bentuknya semacam ini. Jadi ini ya, yang agak menjorok masuk indentasi ini merupakan jadi ini merupakan long quotation ya, long quotation. Caranya kurang lebih sama ya cara berceritanya. Nah, ini misalnya seperti ini nih cara menceritakannya. Ya, baru nanti dia menjorok masuk dengan spasi yang sama ya. Spasinya kalau misalnya di sini kita katakan 1,5, di sini juga 1,5. Ya, dulu kalau yang edisi ke-6 itu dia harus spasi 1. Ya, dia agak masuk dan spasi 1. Nah, ini spasinya sama. Kemudian jangan lupa di versi terakhirnya ya, di terakhirnya ini ada halamannya. Ya, itu long quotation. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya sumber yang
digunakan itu tidak ada halamannya. Ya, tidak ada halamannya. Contohnya sumber dari internet ya. Itu kan tidak ada halamannya karena internet itu kan panjangnya tak terhingga begitu ya, saudara, ketika ketika dibuat dalam satu halaman. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Nah, di sini nanti menggunakan misalnya kalau itu paragraf ya, paragraf keberapa? 4 sampai 5. Kalau itu tabel ya bunyikan tabel berapa. Begitu. Itu ya. Pak, bagaimana kalau bentuknya summary atau parafrase? Kalau parafrase itu kan sudah mengubah mengubah informasi dari artikel dengan menggunakan bahasa kita sendiri tanpa mengurangi makna. Itu ya. Nah, kalau seperti itu tidak perlu ada halaman, ya. Sekali lagi tidak perlu ada halaman kalau saudara memparafrase atau saudara menggunakan kalimat saudara sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke aturan autornya. Ya. Untuk aturan autor, kalau satu autor ya bentuknya seperti ini. Ini kalau dia masuk ke narasi cerita. Seperti Ahmed sebutkan, misalnya begitu ya, seperti Ahmed tahun 2016 sebutkan, ya kalau ini tidak ikut narasi, biasanya ini di paling belakang. Kemudian bagaimana kalau dua? Nah kalau dua penulisannya seperti ini, ya, misalnya di sini Wagner and Petty. Penelitian oleh Wagner dan Petty mendukung dan seterusnya. Nah di sini pakai AND. Karena nanti tulisan saudara pakainya Indonesia, maka di sini harus diganti DAN. Ya, jadi nanti harus ada penyesuaian di sistem. Ya, defaultnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Itu ya saudara ya. Nah ini kalau misalnya tidak masuk dalam narasi, dia menggunakan simbol dan. Nah jangan terbalik ya saudara. Di sini itu pakainya DAN, di sini pakainya simbol dan. Kalau bentuknya tidak ikut narasi. Nah ini seringnya mahasiswa terbolak-baliknya di sini. Wong sudah kemarin kejadian baru saja kemarin. Saya dibilangin, Mbak, kalau bentuknya ikut narasi itu pakainya DAN. Malah semua diganti pakai simbol dan. Nah, ini yang salah. Seperti ya. Pak, bagaimana kalau penulisnya lebih dari 3 atau lebih? Ya, kalau 3 atau lebih, maka langsung tertulis et al. Ya, ini kalau tidak masuk narasi seperti ini kalau masuk narasi. Kernis menyarankan, ya, Kernis et al. Titik. Ada titiknya setelah kata all. Ya, setelah kata al ini ada titiknya. Ya, ini yang harus saudara ketahui. Ernest et al. Suggest. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya et al. Itu kan bahasa Inggris. Artinya dia asing. Kalau ada bahasa asing harus dimiringkan. Oleh karena itu, saudara nanti juga harus memiringkan. Nah, kebetulan punya saya sudah saya setting nih. Ya, sehingga ini udah otomatis keluarnya miring. Ya, kenapa? Karena ini lebih dari 3 ya. Abidin, Matrani, Hunter. Ya, ini sudah lebih dari 3 opsi. Sharks, Burdens itu juga lebih dari 3. Itu yang perlu saudara pahami ya. Itu. Jadi langsung et al. Jadi et al-nya miring. Nah, sekarang kalau misalnya ya saudara menggunakan 2 referensi, tetapi di antara penulis itu ada yang sama. Ya, contohnya di sini ya, artikel pertama penulisnya Jonas Smith, Liu Huang dan Kim. Penulis kedua John Smith, Louis Wang and Stanton. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa penulis pertama dan penulis kedua ini namanya sama. Lantas bagaimana menulisnya? Nah, menulisnya kurang lebih seperti ini ya. John Smith Liu. Jadi orang pertama yang berbeda.
Ya, di sini urutan ketiga kebetulan yang berbeda. Liu Ruiz. Ya, John Smith Liu baru et al. Jadi yang lain tidak disebutkan langsung et al. Ya, ini juga sama, John Smith Ruiz. Sehingga nanti kalau ada Bapak Ibu penguji yang mempertanyakan, loh itu penulisannya kok seperti itu salah. Ya, artinya saudara harus bisa menjelaskan. Bisa jadi dosen tersebut tidak mengetahui ya prosedur dalam apa style. Gitu ya. Untuk yang lain, untuk unknown, ya, kalau saya tidak menyarankan untuk yang artikel atau referensi yang tanpa penulis. Ya, coba cari penulisnya. Penulisnya itu bisa organisasi, ya, bisa lembaga, ya, dan seterusnya. Artinya nama itu tidak harus nama orang. Ya, contohnya di sini. Menurut The American Psychological Associations. Artinya di sini menurut apa? Apa itu panjangannya ini ya, saudara. Menurut apa tahun 2000, koma, dan seterusnya. Ya, jadi saudara menggunakan. Contohnya misalnya saudara mengambil data dari Badan Pusat Statistik. Ya, tuliskan apa adanya. Saudara mau menyebutkan menurut BPS atau Badan Pusat Statistik. Itu saudara tentukan terlebih dahulu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, sebuah organisasi, ya, multiple organization yang memiliki kependekan yang sama, ya. Misalnya apa ya? Jadi ada satu organisasi tapi punya banyak singkatan gitu loh. Singkatannya itu banyak. Misalnya di sini MADD, MADD kan dia punya kepanjangannya itu banyak begitu. Nah, saudara harus membuat untuk citasi pertama yang untuk kemunculan pertama kali bentuknya begini. Nah, di sistem itu tidak bisa. Nah, ini nanti harus manual. Ya, di sistem tidak bisa. Itu saudara nanti pakai sistem dulu, baru nanti di sesi paling terakhir saudara baru mengedit. Nah, setelah ada versi panjang dan versi pendeknya nanti dikurungi siku ya, baru dipanggil sesuai dengan ininya. Itu. Nah, bagaimana kalau saudara melakukan sintesis ya? Sintesis itu saudara menyusun sebuah cerita atau dalam sebuah kalimat, tapi saudara kalimat itu saudara rangkum, ya bukan merangkum ya, sintesis dari dua sumber artikel misalnya. Sebutlah Bird sama Herlow. Nah, cara menulisnya bagaimana? Menulisnya begini. Ini defaultnya ya. Burn, 2002. Nah, titik koma, halo, 1983. Nah, ini juga saudara tidak perlu menghafal. Ya, nah, misalnya ya, tinggal dimasukkan, otomatis dia nambah begini. Itu ya. Nah, tuh. Untuk yang lain yang tidak ada tahunnya, yang tidak ada, nah sementara kita abaikan. Ya, kalau bisa cari yang metadatanya lengkap. Saudara menggunakan artikel eh, yang penulisnya itu memiliki nama belakang yang sama. Contohnya E. Johnson sama L. Johnson. Ya, E. Johnson sama L. Johnson.
Otomatis nanti muncul 2 kali ya saudara ya. Jadi first name-nya itu akan muncul, tetapi singkat. Ya, coba saya carikan ya. Saya belum tahu ada apa tidak. Kita cari ada enggak ya? Saya lupa. Eh, Kalau tidak ada nanti enggak usah. Yang penting saudara tahu. Saya tidak begitu hafal ininya yang sudah masuk di saya. Last name-nya sama, apa ya? Nama Pak Wilson ada enggak ya? Wilson. Jennifer, Paula, Kimberly, William, Wilson Kale, Wilson. Coba ya, saya undang ini Wilson, sama Wilson yang satu. Elizabeth yang penulis. Nama penulisnya tidak urut ya. Wilson Kale. Wilson. Yang 2 nama ya. Wilson Fay, Wilson Dorothy. Coba yang ini Wilson Dorothy ya. Ya. Oh William ya. Salah saya salah. Oh William. Oh William ya. Salah saya. Wilson, Wilson Kill. Oh yang satu enggak. Apa ya yang biasanya nama nama belakang yang sama itu apa? William. William ya. As well. Ya, William Dorothy. William. Oh, enggak sama. Sana ya. Oh beda. Karena ada nama tengahnya yang satu enggak ada. Oke, saya tidak punya contoh ya. Saya tidak punya contoh yang jelas nanti ini muncul ya otomatis. Begitu. Kemudian kalau misalnya saudara menggunakan eh, artikel, tetapi artikel dari penulis yang sama, tetapi tahunnya berbeda, maka nanti otomatis nanti ada A dan B-nya. Ya, kita coba ya. Ini sepertinya ada. Kalau yang ini contohnya coba ya, Gus ya. Gus, Gus, sama-sama 2005. Ya, coba ya. Nah, dia muncul ya. Muncul 2005A sama 2005B. Karena, nah ini otomatis A sama B. Jadi dia muncul dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pakai sistem tidak otomatis. Ya, ini hanya untuk mengenalkan saja. Nah, kemudian kalau misalnya saudara menggunakan eh, secondary reference, referensi yang tidak langsung.
ya. Biasanya kan menurut Sugiono dalam apa begitu ya. Nah, caranya sama seperti ini ya. Jadi eh, Gus ya, menurut Gus atau Geiger ya, saya pakai Geiger itu ya. Nah, ini harus saya edit karena salah. Harusnya yang ini. Nah, begini ya. Tapi saya mau mengatakan di atas dalam apa misalnya? Dalam Zainal, ya, dalam Abidin, salah, sebentar. Hmm, Menurut, oh ya, menurut Abidin dalam spasi ya. Ada spasinya di sini ya, saudara ya. Ya, begini ya. Boleh. Dikasih spasi supaya di sini ada jaraknya. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk citasi ya atau rujukan. Nah, bagaimana dengan daftar pustaka? Nah, untuk daftar pustaka yang in-text citation itu bisa berarti citasi atau rujukan. Nah, yang ada dalam yang ada di dalam daftar pustaka itu yang ini. Ini ya. Silakan nanti dipelajari. Nah, sekarang kita masuk ya. Reference list basic rule-nya silakan dipelajari sendiri. Kita masuk ke author. Nah, saudara nanti perhatikan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau ada judul seperti ini, huruf yang besar adalah ini. O sama R. Lainnya kecil. Ya. Kemudian ini sama. Nanti kalau dengan sistem itu kan otomatis ini jadi kecil semua ya BFI ini ya. Nah, nanti dieditnya itu setelah terakhir sudah tidak ada revisi lagi dari penguji, harus saudara ngurusi reference ya. Itu. Jadi ini juga sama ya untuk sebentar saya jelaskan dulu aja. Ini single author gampang ya. Ini nama belakang, ini nama eh, depannya disingkat. Kalau ada nama belakang dan nama tengah dan nama depan, maka disingkat ya. Jadi yang ditulis lengkap itu nama belakangnya saja. Jadi kalau misalnya saudara kok ketemu dipanggil munculnya kok panjang, nah coba dicek lagi di metadatanya. Barangkali itu salah ya. Itu. Untuk to author pakai simbol dan ini ya sudah otomatis ya. Ini tidak khusus untuk jurnal judulnya tidak miring, yang miring adalah nama jurnalnya sama volumenya, isu miring. Ya, kemudian untuk lebih dari 3 sampai 20 itu berarti ditulis semua. Ya, ditulis semua ya.
Kalau ada 20 penulis, ya penulisnya ditulis semua. Ya. Kalau lebih dari 20, bagaimana? Kalau 100, maka nulisnya ya 1 sampai 19 ditulis. Ya, 19 penulis pertama itu ditulis, kemudian penulis ke 100 baru ditulis. Itu ya, yang lain diwakili sama elipsis ini. Ya, elipsis. Ini ya, elipsis. Ini elipsis itu titik tiga itu elipsis. Ya, gitu. Itu dan seterusnya ya, saudara ya. Nah, silakan ini nanti dipelajari lagi secara spesifik. Nah, di sini sudah ada bagaimana kalau dia artikel periodik seperti jurnal, majalah, koran, dan seterusnya. Bagaimana kalau referensinya dari buku, kalau misalnya sumber dari printed, sumber elektronik, audiovisual, dan seterusnya. Ya, silakan saudara nanti explore tersendiri. Minggu depan kita praktek semua sudah menginstal. Yang belum menginstal nanti saya suruh keluar. Ya, semua bawa laptop. Ya, pasti orang Ilkom punya laptop semua ya. Nggak ada yang bilang tidak. Silahkan gimana caranya nanti. Ya, minggu depan. Oke, sementara itu ya saudara, saya tidak bisa mengisi lama-lama. Sementara materi ini besok kita lanjutkan lagi, tapi langsung praktek supaya nanti saudara bisa lebih mengaktualisasi bagaimana proses mendapatkan metadatanya, menggunakan Google Scholar dan jurnal-jurnal, sampai pada mengimplementasikannya di dalam Microsoft Word. Kurang lebih itu, minta tolong divalidasi jadwalnya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Permisi Pak Zainal. Ya, ya. Mohon maaf, saya Ahmad Sulistyo Wibowo tadi hadir pas presensi saya ke kamar mandi, Pak. Kamu suka gitu, di presensi sampai di kamar mandi. Saya ubahnya dulu. Oke, sudah ya. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Zainal. Ya, oke, kita akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong divalidasi, ya.